Oke. Shalom. Belum selamat shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebelum kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, kita mau saat berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami ingin bersyukur sepanjang hari-hari kami yang telah lalu. Tuhan, saat ini kami mau sembah Engkau Bapa. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau melalui segala sesuatunya Bapa. Kami mau fokuskan diri kami ke hadapan Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Yesus. Lebih dalam lagi kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Layakkan setiap kami, halai setiap kami. Jadi Allah menjadi saksi Tuhan. Jadi kemuliaan bagi nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Selamat pujian lebih dalam kami menyembah. Saudara semua jemaat, kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian ini. Sungguh besar setia Tuhan. Saya dan bersama bangkit berdiri. Kita melakukan pujian. Sungguh besar setiamu.
Yesus yang selalu membuat terpesona. Sama pujian bagi Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kaya Tuhan. Ajaib dunia, Yesus yang selalu membuat terpesona. Sama pujian bagi Tuhan, hanya Kau yang kaya Tuhan. Kami datang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan dan menyertai kami sampai pada hari ini kami tetap ada. Sungguh kami naikkan ucapan syukur kehadirat-Mu Tuhan untuk datang kepadamu dengan ibadah pagi hari ini. Kuduskan kami semua seisi ruangan ini Tuhan, baik yang melayani musik, singer, liturgis, bahkan hamba-Mu yang berbicara, dan sepanjang rangkaian acara kami, Roh Kudus mengambil pimpinan dengan urapan Tuhan. Urapi seluruh jemaat dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dapat menerima bagian yang ditaburkan bagi hamba-Mu. Mereka mendapat kekuatan yang baru yang turun dari Tuhan sendiri. Roh jahat keluar dalam nama Yesus, kami singkirkan di dalam nama Yesus, karena kami tahu bahwa sepanjang ibadah ini, ketika kami buka hati, Roh Kudus menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Coba lambaikan tangannya. Haleluya. Masih kuat berdiri. Amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan segala puji syukur buat Tuhan. Haleluya. Kita mau suarakan haleluya. Oh, oh, oh. Sama puji syukur. Haleluya. Sama puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang kaya, Engkau yang kaya di Tuhan. Kau
Haleluya. Yesus sudah mengasihi jiwa kami, Yesus sudah kasih jiwa kita. Tuhan yang mengerti setiap kita, Tuhan yang selalu menolong setiap kita dalam keadaan apapun kita. Bahkan kadang sulit untuk setiap kita lewati gitu ya. Masalah dan sering kita, aduh Tuhan gimana ini? Ada kita menjadi lelah, menjadi lesu, tapi percayalah gitu, kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita setiap hari. Ketika kita mau menyerahkan, mau berserah sama Tuhan. Dan pujian ini mengatakan Tuhan selalu menolong setiap kita dalam keadaan apapun, dalam musim apapun kita, Tuhan selalu menolong setiap kita. Haleluya Tuhan. Dari itu kita Tuhan ajar kami untuk selalu berserah pada Engkau, bukan menyerah untuk keadaan. Ajar kami untuk berserah semuanya pada dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami mempunyai pengharapan yang baru, kami mempunyai semangat yang baru. Kami mempunyai Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita inginkan. Kami percaya Bapa, Kau selalu ada bagi setiap kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Yesus, tanpa puji, siman dan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin, ku yakin Tuhan selalu
sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi apapun yang terjadi di depan kami. Dan kami tinggal tetap di dalam Engkau, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia sampai Engkau datang menjemput kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mohon maaf minggu kemarin seharusnya menyampaikan firman Tuhan, tapi memang keadaan kemarin bukan saya doang yang sakit, tapi anak saya dalam keadaan sakit yang tidak mungkin ditinggal, sehingga saya meminta tolong kepada Ibu Gembala untuk menggantikan saya, dan hari ini saya melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi saya melalui Ibu Gembala. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang Ibu Gembala sudah berikan buat kita dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Saya melihat kemarin kita masih bahas di Yohanes pasal 21 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19. Kita tidak bosan-bosan baca ayat ini kembali, tapi saya akan membahas topik yang Ibu Gembala minta untuk saya bawakan, tapi memang juga saya bergumul untuk topik ini dan saya rindu bersama-sama untuk kita renungkan. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang 19, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15 Bapak Ibu lanjut ayat 16 sampai ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 2 minggu berturut-turut saya melihat bahwa Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi gembala yang baik, bagaimana kita menjadi murid Tuhan yang baik, yang menjadi gembala, yang menjadi saksi Tuhan bagi dunia, bagi lingkungan di mana kita berada. Tapi hari ini secara khusus Ibu Gembala meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana menjadi domba yang baik. Sudah bertahun menjadi gembala yang baik. Hari ini kita belajar untuk bagaimana menjadi domba yang baik. Kita akan baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang mendukung firman Tuhan ini dari Matius pasal 25 ayat 31. Kenapa penting kita harus menjadi domba yang baik? Matius pasal 25. Kita baca banyak buka ayat ya Bapak Ibu. Matius 25 ayat yang ke-31 sudah dapat kita baca bersama-sama.
4 buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, domba maksudnya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang di ayat 40 dan 41 itu akan bahas tentang kambing. Ayat 40, dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan." Ayat 41, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ayat sebelah kirinya Bapak Ibu ingat apa? Kambing. "Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Seremnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini temanya keras sebenarnya. Kalimatnya bagaimana menjadi domba yang baik, yang mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat Yesus datang, firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan mengadakan pemisahan. Sesungguhnya sadar atau tidak sadar, hari-hari ini pemisahan itu sudah mulai terjadi. Kita mau sadar atau tidak sadar, tetapi sesungguhnya hari-hari ini kita mau jujur atau tidak jujur, pemisahan itu sudah mulai terjadi. Kita melihat keadaan dunia, orang yang jahat semakin jahat. Beberapa hari yang lalu viral di kampung kami, ada seorang yang tidak hanya memperkosa orang, tetapi setelah memperkosa dia membunuh dengan sadis, bahkan membelah, memotong-motong. Dan itu bukan satu orang, beberapa orang. Lalu ketika dia ditanya, "Kenapa kamu memperkosa?" "Saya suka." Orang yang jahat akan semakin jahat, bahkan tidak takut lagi. Beberapa hari yang lalu juga teman saya ada yang mengirimkan kepada saya, ada orang yang dipotong dengan sadis. Bukan hanya dibunuh black, tapi dipotong-potong badannya. Dia pada saat dia hidup kakinya dulu dipotong atau tangannya dipotong, ya saya lupa juga dengan jelas. Kalau nggak salah bahunya dipotong, lalu dia jatuh, lalu kakinya dipotong. Dia masih sempat teriak, orang itu motong terus. Kok udah nggak ada hati nurani? Ini manusia atau setan? Ini binatang atau manusia? Tapi inilah keadaan dunia sekarang yang kita hidupi. Orang tidak takut lagi untuk buat dosa. Dosa sudah menjadi hal biasa. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini harus semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Amin. Harus semakin melekat dan erat dengan Tuhan. Karena waktu ini tidak semakin panjang. Waktu akan semakin dipersingkat oleh Tuhan demi iman orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup menjadi domba di zaman ini. Kita belajar apa itu domba. Domba itu seekor hewan yang sangat lemah Bapak Ibu Saudara. Di kampung saya terlalu banyak domba, sehingga saya ingin menceritakan tentang domba. Domba itu hewan yang ikut apapun arahan dari gembalanya. Kalau gembalanya buka pintu, gembalanya suruh keluar, mereka keluar dan bergerombol bersama-sama. Mereka tidak
seekor domba bergantung kepada gembalanya. Dan domba adalah hewan yang Tuhan Yesus umpamakan kepada dirinya. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus digambarkan, firman Tuhan dalam Alkitab menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah yang taat pada Bapaknya. Bapak saudara, kita akan lihat bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal 29, firman Tuhan katakan begini, lihatlah anak domba Allah. Bapak saudara yang terkasih, pada saat Yesus datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa sebagai manusia, dia melepaskan segala kealahannya, dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang sebab dia menggambarkan diri, Alkitab menggambarkan Yesus itu seperti anak domba Allah. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia Allah. Dia bisa dan perintah apa saja. Tetapi firman Tuhan katakan karena kasihnya atas manusia, atas saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga dia melepaskan semua atributnya, semua kuasa yang ada pada dirinya, semua kealahannya. Dia melepaskan, itu bukan melepaskan artinya dia tidak ada lagi pada dirinya, tetapi dia membatasi dirinya untuk tidak mempergunakan semua yang dia punya demi menjadi sama dengan manusia. Bahkan lebih daripada itu, menjadi hamba dan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari bagaimana Alkitab menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah, maka kita melihat sebuah karakter yang Yesus tunjukkan bagi domba-domba di zaman sekarang. Kita sebagai anak Allah, kita sebagai domba-domba, ya karakter yang Yesus mau tunjukkan adalah kerendahan hati. Dia Allah loh Bapak Ibu. Kita yang bukan siapa-siapa, kita disinggung orang marahnya luar biasa ya. Dia Allah loh. Kita tersinggung sedikit, kita nggak datang gereja lagi. Pendeta khotbah nggak maksudnya ke kita tersinggung, besok kita nggak gereja lagi. Padahal nggak maksudnya ke kita. Kebetulan masalah kita mirip, tapi itu tidak sama dengan kita. Tapi kita merasa, oh pendeta sudah menyinggung saya marah, oh keluar nggak masuk lagi. Itu karakter domba atau karakter kambing. Domba keluh Bapak Ibu. Domba tidak bersuara, tapi kambing memberontak. Waktu masih kecil di rumah saya, Papa miara kambing juga. Karena kami di kampung ya, kalau tidak ada orang menjual kambing domba dengan gampang begitu di kampung itu, hampir semua orang pasti ada hewannya. Suami saya tahu tuh ada semua jenis hewan. Mami juga pernah ke kampung saya, jadi tahu semua jenis hewan. Jadi kita mau pesta atau acara tinggal ngambil di kandang. Sumpah kamu tidak perlu beli capek-capek nyari, ya bisa aja mau beli, cuman kan mau cepat, mau beli lagi kapan, misalnya seperti itu. Jadi ada kambing. Saya kalau misalnya sore-sore itu kambing harus disuruh masuk ke dalam kandangnya. Ibu Saudara, saya harus megang kayu. Udah megang kayu suruh masuk, nggak mau masuk, suruh masuk lewat di pintu sini, dia meloncat ke sana. Begitulah kambing, nggak mau taat. Udah gembala bilang, udah pemimpinnya bilang lewat sini jalannya, enggak, dia harus nyerong ke sana. Berapa banyak dalam hidup kita bilang kita domba, tetapi karakter yang kita tunjukkan dalam hidup kita bukan domba tapi kambing. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita kalau tidak taat pada arahan gembala, ya tersesat, dimakan harimau, dimakan singa, dapat masalah, dapat pencobaan, baru bilang salahnya Tuhan. Bagaimana salahnya Tuhan? Ibu gembala sih nggak ingatin saya, makanya saya jatuh dalam dosa. Coba kalau kemarin saya mau bisnis yang tidak baik itu, ibu gembala sudah kasih tahu, kok ibu gembala yang salah sih? Kok Tuhan yang salah sih? Tuhan sih gara-gara nggak ingatin saya. Waktu itu saya sudah mau
mau jatuh dalam dosa ya kasih ingat saya. Pakai bom ledak kayak apa kayak? Kok Tuhan? Apa urusannya Tuhan? Kita yang mau, kedagingan kita yang mau. Kenapa kita salahkan Tuhan? Tuhan kasihan. Habis itu gak salahin Tuhan, salahnya iblis. Itu gara-gara setan tuh. Dia menggoda saya, mencobai saya, apa segala macam setan yang salah. Firman Tuhan katakan engkau dicobai oleh keinginan dirimu sendiri, kedagingan dirimu sendiri yang membuahkan dosa. Ya, setan andil di dalamnya ngomporin lah. Namanya sudah masuk ke dalam kedagingan, nah itu ranahnya siapa? Ranahnya iblis. Kalau dipimpin oleh roh, maka ranahnya Roh Kudus yang pimpin. Kalau sudah dipimpin oleh kedagingan, berarti yang pimpin di sana, yang kendalikan di sana, setan lah, kuasa kegelapan. Tapi sebenarnya yang mencobai kita, awalnya kita tergoda itu bukan oleh setan, tapi kedagingan kita sendiri. Harus jujur mengakui itu, bahwa kedagingan sendiri yang sering kali membawa kita jatuh dalam dosa. Setelah itu memang kita jatuh lebih dalam, pastinya peran iblis di dalamnya untuk menarik kita jauh daripada Tuhan dan lupa kasih karunia Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Kalau sudah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, maka itu pekerjaan iblis. Tapi pada saat kita mulanya jatuh, pada saat itu sesungguhnya kedagingan kita, keinginan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk memiliki kerendahan hati dan melepaskan semua kesombongan kita, keangkuhan kita di hadapan Tuhan. Kalau Dia yang adalah Allah, Dia bisa menanggalkan segala kelemahan. Apalagi kita manusia biasa. Apapun jabatanmu, apapun kehebatanmu, apapun yang dunia tahu tentangmu, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. We are nothing. Kita hanya seujung kuku di hadapan Tuhan. Kita hanya hembusan nafas, bukan siapa-siapa kita. Kalau hari ini ada, pagi kita kelihatan mekar, sore bisa lalu dan mati. Kita tidak punya kuasa atas diri kita. Karena itu hari ini, kalau kita dengar firman Tuhan ini, saya mau katakan, mari memiliki kerendahan hati seperti Yesus, sehingga kita layak disebut sebagai domba yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita hidup sebagai domba di zaman akhir ini. Dalam firman Tuhan, Yesus digambarkan sebagai domba, anak domba yang keluh, yang rela dibawa ke pembantaian. Yesaya 53, saya rindu kita baca bersama-sama. Ini ayat yang luar biasa, ingatkan kita tentang kasih Tuhan. Yesaya 53 ayat 7. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Amin. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-7 sudah dapat kita baca bersama-sama. Saya menunggu semua supaya firman ini tertanam dalam hati kita. 1, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, keralaan Yesus digambarkan sebagai domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, rela-rela saja dia dibawa ke pembantaian. Padahal sesungguhnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan
apa boleh. Domba tidak protes. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia dan menjalani jalan salib, Yesus digambarkan sebagai domba yang keluh, yang diam, nurut wae, ikut-ikut aja, rela-rela aja, rela menderita, rela menanggung segala penderitaan itu demi kebahagiaan manusia, demi keselamatan manusia. Itu pun domba rela kan Bapak Ibu? Rela mati, kita makan dagingnya enak-enak pesta. Domba rela untuk digunting bulunya jadi botak, kita pakai baju-baju pakaian yang bagus dari pakaian yang indah-indah. Jaket-jaket tebal yang kita pakai kalau di tempat di daerah-daerah dingin. Wah, keren banget tuh ya kan. Kalau jaket-jaket wol tuh tebal dan cantik-cantik banget gitu kan. Saya lihat waktu itu Mami pernah pakai di Sydney. Keren banget, itu yakin bulu domba. 1000% bulu domba. Kayaknya cantik. Tapi domba rela aja ya. Yang Yesus mau dari bagian firman Tuhan ini, Yesus mau sampaikan adalah Tuhan inginkan kepada kita. Kalau Yesus yang adalah anak domba Allah, rela membiarkan dirinya disiksa, mati di kayu salib, demi keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka yang Yesus rindukan daripada kita juga, kita pun rela menyalibkan kedagingan kita. Kita pun rela memberikan diri kita kepada yang lain. Tidak hidup mementingkan diri sendiri. Tidak hidup menjadi orang yang egois, yang hanya pikir kepuasan diri kita sendiri, kepentingan pribadi kita daripada orang lain. Yang penting gua senang, orang rugi gak apa-apa. Ya salah lu sendiri, kenapa bodoh? Suka-suka gua lah. Gua yang punya kuasa. Hari-hari ini para pemimpin, banyak sekali para pemimpin menjadi pemimpin yang egois, yang memikirkan dirinya sendiri, yang penting dia tenang, yang penting dia senang. Kemarin pada saat saya turun ke daerah, saya alasannya kenapa sehingga saya turun sendiri dan masuk ke daerah sendiri dan menyerahkan bantuan sendiri, itu pun atas arahan dari Ibu Gembala dan Ibu Majelis. Mereka rindu supaya apa yang kita sampaikan itu sampai pada sasaran. Karena benar bahwa tidak sedikit pemimpin, tidak semua memang, tetapi tidak sedikit pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Saya lihat secara langsung ketika di daerah, pada saat ada sebuah bantuan yang kita berikan, bukan dari kita sih, ada tim. Saya sama teman-teman kami ada banyak tim, tapi kami kerjasama. Jadi biar supaya nggak numpuk di satu daerah, kami sering telepon-teleponan, calling-callingan. Jadi dari tim kami yang satu kirim ke sebuah daerah. Itu jelas ya untuk orang-orang yang terdampak musibah. Memang semua terdampak musibah, tetapi yang kita utamakan adalah mereka benar-benar susah, mereka benar-benar sulit lah. Tiba-tiba ada yang chat saya, Bu, itu bantuan untuk siapa ya? Soalnya yang dapat itu orang-orang yang dukung pemimpin tertentu. Katanya itu dari saudaranya buat pendukung beliau ketika beliau diangkat menjadi kepala desa. Inilah yang terjadi. Inilah realita. Bagaimana manusia itu hidup dalam kepentingan diri sendiri. Padahal itu jelas-jelas bukan uang dia ya. Itu jelas-jelas uang banyak orang ya. Itu bantuan bukan bantuan dia sendiri ya. Bukan kepentingan pribadi dia. Tapi yang terjadi adalah dia menyalurkannya hanya untuk pendukungnya. Sekalipun kaya, bahkan orang-orang miskin, janda-janda yang seharusnya dapat nggak dapat. Tapi pendukung dia punya rumah-rumah yang bagus dapat. Bagaimana kita gak kesal ya? Itulah dunia di mana kita berada. Tapi saya percaya anak Tuhan, firman Tuhan katakan jangan mementingkan dirimu sendiri, tapi utamakan kepentingan orang lain. Tuhan akan utamakan juga kepentinganmu. Dahulukan kepentingan orang lain, Tuhan akan utamakan kepentinganmu. Saya ingat sekali waktu itu saya masuk ke pedalaman,
Bapak Ibu Saudara, saya diundang ke sana. Sampai di sana saya sudah siapkan. Saya hanya pergi untuk kunjungan. Saya tidak pergi ke sana untuk bawa bantuan lagi, karena sudah selesai kita punya bantuan semua, sesungguhnya sudah selesai. Saya ke sana tidak lagi bawa bantuan, saya jalan aja kosong. Memang ada beberapa yang saya bawa, tapi itu enggak maksudnya itu bukan bantuan lah, seperti itu. Jalan sampai di dalam sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Saya pergi, saya tinggalin di rekening saya itu. Memang saya sudah siapkan untuk tiket pulang. Jadi karena sudah ada, jadi saya siap. Tiba-tiba sampai ke dalam, Bapak Ibu Saudara, saya lihat apa yang terjadi di dalam. Nggak tanpa pikir, saya belanjakan Tuhan. Saya belanjakan uang yang saya siapkan untuk tiket saya. Saya pulang dari sana, terus saya kontak suami saya, suami saya masih ada. Saya bilang, ada dana nggak? Aku mau pulang. Terus suami saya bilang, ada. Aku beliin tiketnya. Suami saya nggak nanya. Tapi suami saya langsung belikan tiket dan saya pulang sampai di Jakarta. Dari Rote sampai di Jakarta. Masih ada, tapi nominalnya tidak mencukupi yang harusnya seperti itu, karena saya sudah pakai untuk, karena pada saat sampai di dalam itu saya melihat saya masih bisa tunda untuk pulang besok dan lusa, karena saya pastikan bahwa saya pasti ada berkatnya. Tapi orang ini sudah tidak makan kalau saya nggak belikan makanan. Saya nggak percaya bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang punya hati kasih, yang sudah dijamah oleh Tuhan, kita akan punya hati seperti itu. Ketika kita lihat orang udah nggak bisa makan, kita lihat orang udah nggak bisa, orang udah lemah, apapun yang ada pada kita, kita akan lakukan. Tapi Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Saya bersyukur luar biasa anak-anak Tuhan GSI Taman Surya sangat mendukung pelayanan yang luar biasa pada orang-orang yang sulit. Padahal saya tahu benar bahwa kita pun dalam keadaan sulit, benar. Kita pun gak senang, kita lebih parah. Banyak di antara kita yang ada di GSI Taman Surya yang sudah 1 tahun lebih, masuk tahun yang kedua gak kerja, hanya berharap anugerah Tuhan. Tapi firman Tuhan bahwa orang yang memberi dalam kekurangannya akan selalu mengalami kelimpahan. Orang yang memberi dalam kekurangan tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Kita melihat firman Tuhan ketika Elia datang dan bicara kepada janda. Padahal jandanya bilang, ini hanya tinggal segenggam roti dan sedikit minyak. Setelah kami berdua, saya sama anak saya bikin roti ini, kami akan mati. Setelah kami makan, kami akan mati. Elia bilang, bikinkan dulu buat saya. Dia taat saja. Dia bikinkan. Dia buat untuk Elia. Dan apa yang terjadi? Minyaknya, persediaan makanan dan minuman di rumahnya tidak pernah habis. Beri dalam kelimpahan itu biasa, tapi saat kamu memberi dalam kekurangan, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, kamu memikirkan kepentingan orang lain, kamu memikirkan keselamatan orang lain daripada keselamatan dirimu sendiri, maka hati Tuhan jatuh padamu, mata Tuhan jatuh padamu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau kelaparan, sekalipun keadaan dunia bilang tidak semakin baik, tidak akan semakin mudah. Tapi saya percaya orang-orang yang penuh kasih di hadapan Tuhan, yang menjadi domba-domba yang baik, akan tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah seekor domba selalu bergantung kepada gembalanya. Firman Tuhan katakan kepada kita pada saat Yesus datang ke dunia ini, firman Tuhan katakan bahwa dia seperti seekor domba yang bergantung kepada gembalanya.
Dia seperti seorang anak yang hanya bergantung kepada arahan Bapaknya. Itu pun yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Yesus mampu melakukan banyak perkara, mampu melakukan banyak mujizat, karena dia selalu bersama-sama. Memang dia Allah. Sekali lagi, jangan kacaukan ini pikiran kita ya. Dia Allah. Saat datang ke dunia, dia membatasi dirinya, menanggalkan segala kealahannya, menjadi manusia supaya bisa mati di kayu salib. Sehingga kalau dia sebut bilang Bapa, bukan artinya bahwa dia bukan Allah. Dia tetap Allah. Karena waktu datang sebagai manusia, dia Allah 100%, dia manusia 100%, tapi dia tidak pergunakan kuasanya sebagai Allah itu untuk menghentikan rancangan Tuhan, rancangan Allah dalam hidupnya. Dia tidak. Dia datang sebagai manusia yang mengerjakan rancangan dalam hidup manusia, rancangan yang harus digenapinya. Jangan kacaukan ini ketika saya katakan bahwa dia taat kepada Bapa, artinya kuasanya lebih kecil dari Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa katakan, firman Tuhan katakan begitu kan? Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang Yesus rindukan terjadi dalam hidup kita adalah kita nempel terus dengan Tuhan, erat melekat sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti seekor domba yang hanya bergantung dengan gembalanya. Kalau dia lagi membalik, bisa kembali? Oke, kita kembali. Firman Tuhan katakan bergantung pada Tuhan. Kenapa? Yohanes pasal 15 ayat yang kelima katakan demikian. Kita bisa berbuah. Ini saya pakai bahasa sehari-hari. Kalau kita melekat pada pokok anggur, di luar pokok anggur, ketika kita terlepas, itu diumpamakan di sini perumpamaannya tentang domba. Ini saya membawa kita untuk masuk ke Yohanes 15. Yesus menggambarkan ke pokok anggur dan ranting. Di luar pokok anggur, ketika ranting terlepas dari pokok anggur, maka ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasti akan kering, layu dan mati. Demikian pun Tuhan inginkan kita bergantung sama Tuhan. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Senantiasa kita melekat pada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang bergantung pada Tuhan, orang-orang yang melekat pada Tuhan, Yesus katakan pasti akan berhasil. Apapun yang dilakukan pasti akan berhasil. Ketika kita melekat pada Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Kita berbuah banyak. Di luar Tuhan, kita tidak berbuah apa-apa. Berbuah artinya kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menang atas hari-hari hidup kita. Hari-hari semakin jahat. Tapi saya percaya setiap orang yang melekat tinggal tetap di dalam Tuhan akan tetap menjadi pemenang di zaman ini. Memang kita pun menderita, memang kita pun bergumul, tapi saya percaya orang benar, orang yang melekat pada Tuhan, ketika dia jatuh tidak akan pernah tergeletak. Berbeda Bapak Ibu, berbeda. Ada satu sahabat yang bicara sama kami. Ketika kami mengajaknya datang ibadah, dia bilang, saya najis, saya berdosa, saya tidak layak datang di hadapan Tuhan. Saat bicara seperti ini, apakah benar kita sedang merendahkan diri atau menyombongkan dosa kita di hadapan Tuhan? Bukankah karya salibnya telah selesai? Jangan pernah meremehkan kasih karunia Tuhan dengan seolah-olah membanggakan dosa kita, seolah-olah dosa kita lebih hebat dari pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan, ya dan amin, tuntas. Yang Tuhan mau apapun keadaanmu. Engkau lemah, terhimpit oleh masalahmu, terhimpit oleh dosamu, apapun yang engkau alami dalam hidupmu. Firman Tuhan, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat.
Entah terbeban berat oleh dosamu, terbeban berat oleh masalahmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, mengakui, jujur katakan apa adanya di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosamu dan memberikan kelegaan kepadamu. Dia yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Sehingga mulai hari ini, jika ketika dengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang masih bergumul dengan keadaan dirimu, ada yang masih bergumul dengan dosamu, ada yang masih bergumul dengan masalah hidupmu, datang pada Tuhan. Dia tempat kita bergantung, dia tempat kita mengeluh, dia tempat kita mengadu. Tuhan pasti menolong. Firman katakan, dia selalu menolong. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Allah tahu, Allah izinkan itu. Tapi yang Tuhan rindukan, kita mengalami kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan kembali kepada Tuhan melalui bergumul masalah yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan firman yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan ajarkan kami Bapa, bahwa kami tidak bisa hidup semau-maunya kami di dunia ini. Karena apapun keadaan diri kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, kami akan bertanggungjawabkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Jadikan kami domba yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat dan setia. Kami tidak mau jadi kambing yang memberontak, yang tidak mau dengar-dengaran, yang hidup semau-maunya kami dan hidup dalam kejahatan. Tapi kali Tuhan dapatkan kami hari ini sedang dalam kejahatan, sedang menyimpan dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menanggalkan semuanya. Kami mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan dan kami menanggalkan. Dan mulai hari ini kami mau belajar taat dan setia sampai pada akhirnya Tuhan dapatkan kami taat dan setia. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami sepanjang hidup kami memiliki kerendahan hati. Kami memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri, dan hati yang selalu bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan. Oke, kita akan berikan persembahan. Kita akan melanjutkan ibadah dan persembahan. Kita mau berikan persembahan. Kita mau pujian segala puji syukur.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang masuk dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita lihat di tengah-tengah ibadah COVID ya, ibadah yang masih berperaturan protokol. Bahkan kita lihat hampir seluruh Indonesia keadaannya meningkat. Nanti kita berdoa sungguh-sungguh sehingga pertolongan Tuhan tidak berhenti terus turun di tengah-tengah bangsa kita ini. Nah, jemaat yang kekasih di Tuhan Yesus, hari ini saya mau berdoa khusus untuk sepasang muda-mudi yang sudah menikah. Ya, nanti saudara melihat kalau mereka maju ke depan, mereka udah nikah di Australia, ya. Tapi saya kurang puas. Saya bilang saya mau teguhkan nikah mereka lagi di sini. Karena waktu itu saya memang berdoa buat nikah mereka, tapi melalui Zoom gitu. Jadi sayanya nggak puas gitu ya. Saya bilang ya udah, nanti kalau pulang ke Indonesia ucapan syukur atas pernikahan ini saya mau doakan khusus gitu ya. Nah, mereka berdua ini anak dari Bapak Gideon Seping dan Ibu Yulia. Wah, Ibu Yulia hebat ya, anaknya udah gede-gede ya, udah mau punya cucu 2. Nah, jadi kalau saya kilas balik lagi bercerita gitu ya, Ibu Yulia ini udah kayak anak saya sendiri dari masa kecil, dia masa remaja gitu, udah di tangan saya sampai mereka besar, sampai mereka pacaran di gereja juga, sampai mereka nikah, sampai punya anak. Jadi sebelum mereka kita doakan untuk peneguhan, Catherine ini masih kecil dulu, sering saya gendong-gendong juga, masih bayinya. Sekarang dia sudah hamil, mau punya anak, mau gendong bayi juga gitu ya. Nah, jadi bukan jemaat baru. Kalau suaminya Jody memang buat saya sih baru ya, karena baru nikah sama Catherine ini. Baiklah, kita semua tugas kita berdoa buat mereka. Jadi saya mau teguhkan nikah mereka, saya mau doakan mereka, dan saya minta mereka dua boleh berdiri memperkenalkan diri dulu kepada jemaat. Silakan berdua berdiri. Ya. Nah, ini yang laki-laki yang ganteng ini namanya Jody. Nah, yang perempuan yang cantik itu namanya Catherine Permata. Oh, Catherine Permata. Pendeta Jen mau doa, minta juga Papa, Mama, karena saya tahu nikah mereka kemarin di Australia. Papa, Mama enggak hadir ya, karena situasi ya. Nah, baiklah ya, Papa sini, Mama sini, kalian mundur dikit ya, kita angkat tangan, kalian angkat tangan, kita berdoa buat mereka. Kalian dua maju dikit sini. Kita satu di dalam doa. Jemaat boleh bangkit berdiri, arahkan tanganmu kepada mereka sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita serahkan kedua mempelai ini ke dalam tangan Tuhan yang sudah berkeluarga ya. Nah, kiranya Tuhan mengambil pimpinan dalam keluarga orang percaya. Karena dari kecil mereka milik Tuhan, biar sampai akhir hidup menjadi milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sudah menolong menyertai hari waktu berlalu sampai pada saat ini kami berhadapan dengan mereka berdua yang sudah berkeluarga. Kami percaya mereka akan tetap diberkati oleh Tuhan. Kuduskan mereka sehingga masuk dalam perkawinan sesuai dengan firman Allah, bahwa mereka disatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga. Tuhan, kami menyerahkan kedua mempelai ini ke dalam tangan Tuhan, biar mereka membangun hidup mereka di atas batu karang Kristus yang menjadi tempat mereka berpijak. Sehingga waktu badai datang menimpa keluarga ini, waktu penyakit datang menimpa keluarga ini, segala yang menimpa keluarga ini, mereka akan tetap berdiri teguh di atas batu karang Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memperkenalkan mereka, Tuhan yang menyatukan mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Dan sekarang kami menyerahkan mereka berdua. Tuhan menurunkan berkat yang
sekalian berdua. Menjadikan nikah ini kudus di hadapan Tuhan. Menjadikan nikah ini diberkati di hadapan Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas kalian berdua. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang mengalir dalam keluarga mereka. Papa, mama, dan keluarga besar. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Silakan duduk. Baiklah jemaat yang terkasih, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Dan kita mau berdoa khusus bagi negeri kita ini, ya. Kita tundukkan kepala. Saya minta Ibu Yuli berdoa dengan hati yang penuh kesungguhan di hadapan Tuhan, sehingga COVID yang berat, yang meningkat lagi di Indonesia, boleh Tuhan singkirkan, Tuhan halalkan dari tengah-tengah bangsa kita, sehingga bangsa ini boleh aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulai angkat satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa Kau tersembuh
juga kuasa Allah. Haleluya Yesus. Kalau lain orang Tuhan tolong, kami juga Tuhan tolong. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih yang mengangkat kami dari kematian, dari dosa yang besar, Engkau kuduskan kami. Dan kasih itu juga yang akan menolong kami di tengah-tengah situasi negeri yang tidak menentu, di tengah-tengah ekonomi yang goncang, di tengah-tengah situasi yang tidak aman. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami. Allah memberkati ibadah kami hari ini. Allah mendengar doa-doa kami pagi hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima jawaban doa kami di tengah-tengah situasi yang buruk ini Tuhan. Satu persatu Tuhan jawab doa kami sesuai dengan rancangan Allah bagi kami sekalian. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sudah menolong semua kami yang mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami sehati, kami khusus berdoa buat adik dari saudari Neti yang saat ini dalam keadaan parah, yang saat ini seluruh tubuhnya membengkak. Kita berdoa Tuhan, kami ada di sini. Adik Neti berada di Pulau Nias, tapi kami percaya doa kami melampaui laut dan pulau. Doa kami mencapai dia saat ini Tuhan. Apa yang sedang dialami, penderitaan karena jatuh parah ini, kami mohon tangan-Mu yang berkuasa terulur dalam hidupnya, menjamah dia mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Kami percaya dia milik Tuhan. Dia anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami datang Tuhan, kalau kami keluarga ada dosa, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan. Keluarga besar, kakak, adik, mama Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, dengar doa kami Tuhan pada saat ini. Jamah dia sehingga dia tidak menderita berlarut-larut. Dalam nama Yesus kami berdoa buat dia saat ini Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan, tolong dia. Karena usia masih sangat muda, berguna buat kerajaan surga. Kami percaya Tuhan dengar doa kami semua. Dan ketika kami berdoa, terjadi mujizat Allah menolong dan menyembuhkan dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang membuat hidup kami seperti domba yang taat, yang setia, yang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karakter domba berkuasa atas hidup kami untuk kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada kambing di tengah-tengah kami, tapi adanya domba yang taat menanti kedatangan Tuhan pada kedua kali. Terima kasih Tuhan, mereka hari ini yang sudah melelah dalam pelayanan, baik liturgi singer, baik LCD, semua jemaat yang hadir dalam pelayanan. Tuhan menyertai dan memberkati jerih lelah dengan kesehatan dan kekuatan yang turun dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang ajaib, kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena itu jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, siapkan hatimu di hadapan Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, bukalah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Allah menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya, untuk menyinari hidupmu dengan berkat Allah. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Tidak ada
disiapkan oleh keluarga Ibu Yuli Kosuping ya. Untuk itu Pak Robi boleh berdoa